Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pejuang negatif. Mohon maaf atas keterlambatannya karena memang baru pulang ke rumah. Dan pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Balik lagi ya di konten ngobrol bareng pejuang negatif. Nah, untuk sore ini kita akan ngobrol-ngobrol sama sahabat gue. Namanya Frekolisa atau biasa gue manggilnya Coco. Nah, Coco ini sekarang lagi isolasi di Rumah Sakit Suyoto di daerah mana ya? Daerah Bintaro. Oke, ini Coconya udah ada. Coba sekarang kita ajak untuk Hai, assalamualaikum. Halo, Co. Halo, Co. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Co, gimana, Co? Apa? Gimana, Co? Akhirnya juga Sekarang- gue sekarang gantian nih, Co. Sekarang gantian nih, Co. Waktu itu kita live, gue di Wisma Atlet, lu di rumah. Wisma Atlet, lu di rumah. Bener. Sekarang gantian, Co. Sekarang gantian, Co. Ya itu ya, nggak nyangka ya bisa kena juga gue. Bokap gimana, bokap? Gantian. Bokap gimana, bokap? Alhamdulillah sih udah lebih baik daripada awal masuk, tapi masih ada sesak, masih dibantu oksigen juga, masih dibantu pakai oksigen gitu. Oh gitu, masih pakai oksigen. Saturasinya berapa, Co? Saturasinya berapa, Co? Saturasi berapa, bokap? Saturasi berapa, bokap? Kalau pakai oksigen sih bagus 99. Kalau misalnya nggak pakai 97 gitu, 9. Ya masih dinilai. Masih bagus sih ya sebenarnya di atas 95 ya. Di atas 95 ya. Iya, cuman nggak nyaman gitu kalau nafas dia. Oh gitu. Oh gitu. Nah kalau lu sendiri gimana, Co? Kalau lu sendiri gimana, Co? Masih batuk ya? Ada batuk? Batuk ya? Ada batuk. Iya, masih kesini sini malah jadi batuk. Tadinya enggak. Oh ya? Tadinya nggak ada, terus kayak keluar semua gitu. Gue kayak menunjukkan diri lah si COVID setelah udah tahu gue positif, jadi kayak nunjukin nih loh gejalanya semua keluar. Padahal pas awal-awal itu ya kayak pilek aja gitu, meler gitu. Cuma pilek gitu doang biasa ya? Pilek gitu doang biasa ya? Iya, kayak gimana sih Co, ada Dayu, Co. Co, ada Dayu, Co. Dayu, assalamualaikum. Mau kita invite nggak nih? Mau kita invite nggak nih? Jangan, dia pasti nggak pakai kerudung lagi habis main itu, habis merajut gitu dia kalau libur. Terus, Co. Terus, Co. Iya. Dah, ya lu kalau mau di invite lu request boleh dah. Request boleh dah. Gitu. Terus, Co. Terus, Co. Iya gitu, pokoknya awal-awal gejala sih sebenarnya, makanya kalau dibilang lu yang begini-begini nggak ngerasa juga gitu. Kayak misalnya awal-awal tuh ini gue hari ke-7 di rumah sakit. Jadi hari ke-7 berarti... Udah hari ke-7 ya? Cepet juga ya, Co ya? Cepet juga ya, Co ya? Iya, makanya. Nah, merasa nggak enak badan itu kan Sabtu ke Sabtu, berarti di hari Rabu. Itu gue emang pagi-pagi, karena udah seminggu gue nggak olahraga kan, biasanya gue emang olahraga. Terus seminggu tuh kayak udah sibuk kan, kakak gue kan sebelumnya kakak gue kena COVID juga, dirawat di sini juga. Kakak lo di situ juga ya, Co? Kakak lo di situ juga ya, Co? Iya, dia udah dirawat 3 mingguan lah, sama tambah isolasi mandiri di rumahnya 10 hari. Tapi udah pulang belum? Tapi udah pulang belum? Udah pulang. Di minggu gue sakit itu dia pulang. Udah menjalani isolasi mandiri di rumah sakit dan di rumahnya dia. Oh, kakak lo pulang, lu masuk sama bokap gitu? Sama bokap gitu. Iya, gitu gantian. Jadi Nyokap gimana, Co? Nyokap gimana, Co? Ada dia juga sama gitu. Nah, nyokap juga sama? Nyokap juga sama? Iya, kita bertiga nih di rumah sakit. Oh, gue kira lu sama bokap doang berdua. Nah, iya, pas awal itu memang gue cuma baru berdua. Terus besok lagi gitu? hasilnya keluar. Iya, biar bareng-bareng lu bertiga di sini. Makanya gitu. Kita jadi kayak, nah, yang menarik nih ya, di rumah sakit ini kebanyakan tuh keluarga loh. Klaster keluarga tuh bener ada. Jadi kayak misalnya tangga sebelah gue nih,
apa depan gue persis kamar gue itu suami istri, anaknya masih bayi, kasihan ya. Terus Ah. sebelahnya lagi ada yang satu Masih keluarga bayi berapa juga. bulan, Cok? Masih bayi berapa bulan, Cok? Berapa bulan ya, gue kurang lihat soalnya nggak pernah keluar sih anaknya. Cuman kalau dari Oh. tangisannya sih kayaknya masih kecil loh. Terus? Terus? Ada juga yang keluarganya berlima, bapak ibu anaknya 3 gitu. Tadi baru pulang yang ibunya gitu. Jadi benar-benar kluster keluarga tuh benar-benar yang kalau kata di TV-TV ya, kalau gue lihat doang sebenarnya benar-benar terjadi gitu. Benar keluarga sekarang yang masuk rumah sakit tuh nggak 1-2 orang, serombongan gitu, rombongan langsung. Nah, berarti lu sekarang yang apa yang nggak kena ponakan lu doang dong ya yang negatif ya? Nah, itu dia ya, subhanallah ya, masya Allah, itu dia kuat banget loh ya. Cuman iya, anak kecil emang kuat sih sebenarnya, Cok. Dan mungkin itu juga kalau misalnya dikira-kira ya mungkin juga karena vaksinnya dia lengkap gitu. Ya, bapaknya tuh ngasih dia vaksin tuh yang nggak cuma wajib, yang tambahan tuh kayak flu gitu. Di kemarin berapa bulan yang lalu baru dapet gitu. Jadi mungkin itu yang membuat dia jadi lebih kuat ya. Jadi pas masuk ke tubuh dia tuh vaksinnya masih ada gitu. Jadi dibahajar sama dia. Dia sih awalnya sebenarnya yang meler tuh dia loh. Gue kan ngurusin dia gitu? karena kakak gue di rumah sakit. Iya, gue ngurusin dia karena kakak gue di rumah sakit. Itu udah mulai bersihin meler gitu kan. Gue udah dia pakai masker ya di rumah. Namanya anak kecil ya, ngasih tahu dia mengenalkan pakai masker aja kan susah ya. Awal-awal COVID tuh dia kalau ngeliat orang pakai masker nangis. Takut ya? Ngeliat misalnya tamu datang, iya takut karena cuma kelihatan mata doang kan. Iya. Sini. Iya, itu nggak biasa mengenalkan ini kan belum 2 tahun kan umurnya. Terus ini lo nggak apa-apa, ini kita lagi pandemi, harus pakai masker gini. Tetap harus dikasih tahu ya, Cok. Iya nih temennya pakai, kita keluar. Ya walaupun juga kalau keluar juga kita nggak keluar sih, kayaknya nggak lama-lama gitu ya. Cuman ngebiasain aja gitu untuk kenalin. Ini pakai masker nih orang-orang sekarang new normal gitu. Akhirnya mau. Nah pas kemarin dia pilek, dia kali gue udah di dalam rumah masih harus pakai masker, jadi nggak mau ya. Udah deh, namanya bocah ya, bersin lah aci gue kan tidur sama dia ya, kena dia meler, wah dia dulu yang meler. Terus gue habis itu tapi dia nggak sampai demam itu? Enggak, dia tuh kalau meler cuma 2 hari 3 hari hilang, abis itu nggak demam, makan masih oke, aktif masih normal kayak gue sampai yang ini dia tuh dan dia waktu yang pertama ibu bapaknya kena tuh juga di swab kan kemarin, dia juga di swab juga negatif hasilnya, masih bagus gitu. Makanya itu emang ya kalau anak-anak ya imunnya masih kuat banget. Daya tahan tubuhnya ya, makan juga mau gitu, walaupun mungkin ya masih pilih-pilih juga gitu, ada beberapa makanan yang dia nggak suka gitu, tapi so far dikasih makanannya sehat sih, gitu, sayur apa itu kuat sih dia. Nah gue yang hari Selasa udah mulai tuh, Rabu kan gue olahraga, abis naik sepeda tuh gue ngeliat kok gue udah lama nggak gerakin badan gini gue. Nah itu gue habis olahraga itu gue ngerasa badan gue kan biasanya emang capek ya, tapi kok kayaknya nggak nih, capeknya kok nggak hilang ya gitu, kayak kok badan gue pegel-pegel ya gitu. Linu-linu ya, Coy ya? Iya, linu-linu. Kayak, ini kali udah lama badan gue gak dikerakin. Besok gue karena lo habis udah lama nggak olahraga kali awalnya. Biasanya kan gue seminggu 3 kali. Gue lari di UI kan. Ada PT gue. Mbak Ayu kalau nonton ya. Gue tuh ini olahraga sama dia gitu. Setiap minggu 3 kali gitu. Nah itu semenjak kalau gue sakit kan kita nggak ketemu karena gue juga isolasi dong, gue nggak mau kenal. Kali aja ntar gue bawa gitu penuh lari orang kan, akhirnya nanti ya, dan juga ponakan gue nggak ada yang megang kan, akhirnya cuma berdua menyokap gue, akhirnya ya udahlah. Nah gue olahraga di rumah. Nah seminggu itu gue nggak olahraga, dan olahraga kok gue cuma seminggu doang badan gue pegel-pegel banget ya, padahal
cuma naik sepeda gitu, biasanya gue biasa aja gitu. Udah besok pagi gue olahraga lagi kayak yang di YouTube gitu, hit cardio gitu, kok masih nggak enak walaupun udah gumbrobus, masih nggak enak. Mulai tuh siangnya meler, batuk, terusan apa namanya, yang demam sih nggak sampai sih, cuman kayak batuk, gatal, tenggorokan tuh ngalamin. Oh, tenggorokan sakit nggak? Emang sakit nggak? sakit gatal gitu, kayak sebenarnya sakitnya tuh nggak sakit yang, cuman kayak gatal, kayak lo habis makan yang apa kering-kering terus gatal gitu. Oh, sekarang masih di infus, Cok? Sekarang masih di infus, Cok? Masih nih. Infus apa? NaCl? NaCl. Iya, NaCl. Terus? Gitu. Terus? Terus habis itu ya gatel gitu, terus tapi hilang datang dan pergi gitu, terus batuk. Akhirnya pas hari berikutnya, hari Kamis, batuk, tidur tuh udah nggak enak dari yang hari itu, udah kayak nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur ya? Iya, kebangun tuh tengah malam, kebangun 2 jam sekali kebangun gitu. Kenapa ya? Ya intinya nggak nyenyak gitu kan, kebangun-bangun terus. Iya, badannya sebenarnya ya nggak enak, cuman masih bisa kayak yang ini biasa gitu, gue menganggapnya ini biasa gitu. Terus habis itu masih nggak bisa tidur tuh, terus gue sampai akhirnya mendengarkan itu, kayak nggak, kalau tidur kan kadang suka dengerin musik hipnoterapi, binaural gitu. Akhirnya itu afirmasi positif gitu ya? Positif gitu ya? Iya, itu tadinya meler terus mampet juga, sempat mampet 2 hari, mampet hidung gue. Jadi makanya terus kakek ipar gue nanya, lu masih bisa nyium bau gak? Gue apa gue taruh kayu putih, oh masih gue masih bisa nyium gitu kan. Nah di hari, ada kan gue dulu yang demam, hari Kamisnya bokap gue demam malamnya. Terus akhirnya wah nggak beres nih kalau udah 1 orang, mungkin nggak apa-apa, dia udah 2 orang. Padahal bokap gue tidurnya kepisah sama gue kan, dia di bawah, gue di atas. Terus udah dipanas nih, akhirnya ya udah nyokap gue kita isolasi mandiri semua di kamar, maksudnya di kamar itu, kita nggak keluar kan, nyentuh kalau keluar rumah, kalau keluar kamar cuma mau ngambil minum misalnya tetap pakai masker gitu kan. Akhirnya Kamis, Jumatnya tanggal merah ya, Imlek. Jumat akhirnya seharian kok badan gue makin gak enak kayak gitu. Terus tapi gue nggak bilang gitu, cuman ada lemes gitu, maunya tidur aja gitu. Terus akhirnya bokap gue juga tuh ternyata ya udah nih, kalau sampai hari Sabtu nggak enak badannya, kita swab, kita PCR aja. Di mana Pak gitu? Di itu aja, di Dokter Suyoto gitu, karena kan bokap gue kerja di Kemhan, karena rumah sakit Dokter Suyoto itu kan sebenarnya punya Kemhan kan, jadi kayak ya itu. Oh bukan di RSPAD ya, Cok? Bukan di RSPAD ya, Cok? Bukan, ada di Kemhan itu. RSPAD juga bisa sebenarnya, cuman kayak posisi lebih dekat rumah tuh di sini gitu. Oh justru lebih dekat ke Suyoto ya? Dekat ke Suyoto ya? Iya. Kan keluar tol langsung lewat itu ya? Apa namanya? Lewat Anak Kusir nggak? Apa langsung keluar Bintaro? Kayaknya keluar Bintaro deh. Gue nggak terlalu ngerti, gue tidur lagi di jalan. Terus. Iya tuh Sabtu tuh sepi banget rumah sakit kan. Aduh Pak, masih bisa ini, bisa gitu kan. Akhirnya ditunggu kan gitu siang di IGD-nya. Pertama SOP-nya kan harus swab-nya tuh masuk IGD. Masuk IGD. Ya IGD dulu, ditanyain gejala-gejalanya, terus udah berapa lama kayak gitu. Terus abis itu gue diambil darahnya, di rongsen, terus abis itu baru deh agak nunggu lama di PCR gitu. Nah terus justru PCR-nya justru terakhir ya? Iya terakhir. Terusnya bokap kan punya hipertensi, namanya darah tinggi, jadi itu ditanyain juga gitu. Ada komorbid nggak Pak? Ada gitu. Pokoknya kita kalau soal kayak kesehatan jujur aja gitu kan. Maksudnya ya iyalah. Itu salah satu alasan kenapa harus itu. PCR. Harus itu. Kenapa gue PCR adalah nggak mau nunggu berhari-hari lama kan, karena benar. Takutnya itu ada komorbid bapak ibu gue kan ada. Jadi takutnya tuh malah kalau beneran corona kan kita nggak ngerti ya gitu ya gimana. Iya. Nih kalau gue masih muda sih mungkin badan gue masih bisa menahan gitu. Kalau yang udah seenggaknya kalau di rumah sakit kan ada yang ngawasin, Cok.
ngawasin, Cok. Bener. Terus akhirnya makanya kesini kan kita inisiatif kesini gitu. Nah, tapi ya pokoknya habis PCR jangan pulang ya Pak gitu katanya. Tunggu sampai hasilnya keluar malam. Tuh gue PCR sekitar jam 1. Terus Someday berarti ya 12 jam ya? Berarti ya 12 jam ya? Ya, terus ya udah terus selama nunggu gimana? Ini ada apa namanya kayak buat transit, ruangan transit gitu. Yang gue kirim ke lo tuh yang bapak gue di green screen gitu, soalnya itu kayak apa sih namanya? Ya ruang tunggu gitu. Jadi kalau orang yang belum ada. Tapi itu udah kayak di infus gitu nggak? Belum ya? Enggak, Belum ya? Belum. Cuman kayak memang kita udah kayak di isolasi gitu, isolasi mandiri. Sudah kayak di jarak tempat duduknya dipisah-pisah. Saya nggak di situ juga sebenarnya tempatnya kamar buka kayak ruangan dadakan gitu dibikin gitu kayak tenda gitu. Iya. Tapi udah ya lumayan sih fasilitasnya, masih ada WC-nya WC yang portal gitu. Portable. Oh, portable. Gitu, ada mesin cucinya gitu. Cuman kan tetap aja kalau misalnya gue dirawat di tempat ini agak gak nyaman juga. Ternyata itu tempat transit. Gue ya udah gitu. Nah malam sambil nunggu tuh ya nunggu deg-degan juga ya, nunggu ternyata itu kayaknya iyalah pasti kayak nungguin hasil. Tahu gak sih kayak nungguin hasil ujian gitu. Deg-degan. Gue pulang apa lanjut nih? Iya, masalahnya. Lu udah bawa baju belum, Cok? Belum. Katanya dokternya gini. Dan kalau misalnya positif langsung dirawat ya Pak malam ini. Wah, gue kagak bawa baju, kagak bawa apa-apa, mungkin nggak bawa kan, gue cuma bawa yang benda yang gue pakai saat itu aja gitu. Lah, Bapak kagak bilang lu Pak, kalau tahu kan gue bawa baju gitu ya. Ya kan nggak tahu gitu kan. Udah tuh malamnya keluar hasilnya, ternyata kita berdua positif. Wah langsung tuh dikasih hasilnya kayak screenshotan gitu. Ya udah habis itu udah positif. Terus yang dilihat pertama nilai CT value-nya ya. Berapa, Cok? Gue 33, berapa gitu. Oh, tinggi ya? 32. Iya. Kan tinggi dong berarti. Udah lama tuh kayaknya. Tapi kan gue batuk, gue ada pilek, ada apa. Masih ada batuk ya? Bokap gue demam meriang tuh berapa hari. Di Wisma Atlet kalau udah segitu dipulangin, Cok. Lu baru masuk ya kan? Iya, gue baru masuk. Terus habis itu ya kan bokap gue masih demam tuh, masih meriang-meriang gitu. Ya udah, terus kan karena udah tau positif kan, loh gue baru inget nyokap gue kan tidur sama gue. Wah, mau besok pagi ya ini. Tapi sebelumnya udah ada gejala belum nyokap? Enggak, dia mah masih lincah aja. Masih kayak biasa gitu, kayak emak-emak kayak bisa gitu. Emang emak-emak gimana sih lu? Kayak emak-emak. Gitu, emang gak ada gitu. Ya pokoknya katanya Mama gimana gejala, ada nggak? Abu-abu lah, abu-abu ditanya aja abu-abu kan kayak ya Mama tuh kayak ngerasa tapi ada sedikit tapi nggak yang parah katanya gitu. Di PCR dan tuh pagi-pagi jam 7 di mana Mah? Klinik di Tarandika daerah deket Tamini. Tamini Square di situ. Itu tuh dan lumayan murah sih di situ kalau ya 5,5 tuh katanya nyokap gue. 5,5? Murah banget itu. Iya makanya cepet lagi. PCR. Hasilnya tuh PCR. Ada antigen juga ada itu juga ada. Murah banget itu 5,5. Pinang Ranti ya Pak, daerah Pinang Ranti namanya. Someday 550 murah loh. Gak jauh dari rumah, Ramdan. Iya, gak jauh dari rumah dia. Lu kan, ada Desi belakangnya. Saya tukang main di Tamini. Gak ada. Dulu kan ya, suka main tuh nasi padangnya enak. Iya, suka makan. Terus Cok. Lu gak jadi nasi padang. Ingat masa lalu kan, tuh tukang main ke situ ada alasannya. Enggak, Cok. Lewat doang itu mah. Ya.
Iya, terus habis itu gue pikir ya waktu itu kan gue juga PCR di situ pas yang pertama PCR. Heeh. Gue pikir sehari 2 hari gitu. Kalau gue 2 hari, ternyata apa namanya, nyokap jam 7 sore udah keluar ternyata hasilnya Cepet banget itu loh. positif Cepet banget juga. itu loh. Iya cepet banget, hasilnya positif, CT-nya 13 lah, itu berendah banget. Ya Allah, CT-nya Rendah banget. makanya Rendah langsung, banget. iya makanya langsung mama harus dirawat malam ini juga gitu. Nyusul deh habis itu diantarin sama kakak ipar gue yang juga masih habis sakit gitu kan, ya udah anterin. Heeh. Terus habis itu gue lucu deh ceritanya. Terus habis itu ya udah pas nyampe sini ya untungnya alhamdulillah masih ada kamar, masih bisa satu bangsal gitu. Beda Oh jadi kamar satu sih Oh, sebenarnya, jadi satu ruangan nggak? satu bangsal. satu ruangan enggak? Nggak satu ruangan sih, satu bangsal tapi gitu. Isinya berarti satu kamar itu berapa orang Satu tuh? kamar itu berapa orang, Cok? Dua. Dua sih. 2. Lumayan sih kamarnya, ada AC-nya, ada kulkas, ada TV, alhamdulillah sih ya. Lengkap berarti lah. Kalau baju segala macam gimana tuh? Segala macam gimana, Cok? Akhirnya Nyuci tuh baju. kakak gue Nyuci baju. ngirimin. Oh nyuci baju, Oh, ada laundry, ada laundry. Oh ada laundry. Laundry. Oh, ada laundry. Ada gratis laundrynya. Oh ya? Terus tapi gue kalau dalaman ya gue nyuci sendiri sih gitu kan, gue takut cecer gitu. Oh jadi paket Ya, apa namanya udah sama laundry segala macam tuh dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Enak ya. Iya. Di Wisma Atlet aja nyuci sendiri tuh. aja nyuci sendiri. Nyuci sendiri. Tapi lu kan gak diinfus, gue diinfus, Bu. Iya makanya kan lu awal-awal nggak diinfus kan? Awal-awal nggak diinfus kan? Iya, awalnya tuh, oh iya nih, awalnya gue nggak diinfus karena gue merasa masih fit kan gitu, dan belum ada, ya pokoknya masih enak gitu badannya. Pas hari kedua bermalam di sini itu mulai tuh keluar deh tuh si COVID, gejala-gejalanya yang menyebabkan batuk. Baru pada bermunculan dia. Iya, hilang penciuman gue gitu, itu baru pada muncul. Mulut gue pahit gitu, tapi rasa makanan masih enak gitu, masih ngerasain. Dan malamnya parah, gue nggak bisa tidur sama sekali dari sakit gelisah. Udah hujan gede banget kan, gitu. udah kayaknya kalau di drama film tuh Kayak di sinetron ya. gitu. Ku menangis. Tengah malam, iya udah gitu tengah malam gue kata kalau di depan kamar gue ada bayi ya, ada suara tangisan bayi kenceng banget gitu kan, gue yang ya Allah itu apaan ya, rumah sakit kan ya, gue takut angker horor gimana gitu. Makanya besokannya gue tahu ada bayi terus gitu. Terus gue deh, bapak gue bangun bokap gue, bapak dengar suara bayi nggak? Gue gitu dengar tadi gitu. Jangan sampai lu doang yang nonton ya, Cok. Apa yang denger ya? Gue sampai gue nyari kenceng banget soalnya, ternyata sebelah kamar. Terus itu tuh mulai batuk, masih enak, mulai hilang penciuman, itu nggak enak, itu nggak enak banget. Nggak Suara ondel-ondel kedengeran ya, Cok? Sedikit. Sedikit Terus habis itu mulai tuh badannya nggak enak, tambah lebih tambah dari sebelumnya. Terus apa namanya, ya itu, gue mulai napasnya berat, udah mulai sesek gitu. Itu tuh gue yang aduh, namanya awal masuk terus lu kena COVID gitu kan, yang heboh gitu kan, terus pasti panik lah ya, apalagi suatu keluarga gitu kan, bapak ibu gue udah tua gitu, pasti pikiran kan. Tuh gue bisa tidur sama sekali, dan akhirnya sesak nafas gue kan, aduh kemana nih gitu. Untungnya sih alhamdulillah suster perawat di sini baik banget kan, ada kontak, ada WA gitu, misalnya kalau ada masalah atau apa tadi WA gitu. Gue malam mau nge-WA ya, dia ngasih arahan sih, kayak misalnya akhirnya gue dikasih obat tapi dicantolin dulu di pintu, karena mereka kan mereka tuh ada jam-jamnya gitu kan, misalnya jam masuk sini tuh jam 6:30, jam 11 sama jam 5. Gitu. Oh gitu, nggak full nggak full standby ya, Cok, jadinya. Enggak, dia standby tapi di luar bangsal gitu. Maksudnya yang benar-benar masuk, yang kayak kita periksa
cek tekanan darah kita atau apa itu di jam-jam itu gitu pas kita ada. Kalau makan gimana cuy diantrinnya? Ditaruh di luar? Ditaruh di luar. Kasih kotak apa gimana? Kasih kotak apa gimana? Nasi kotak sih ditaruh di kamar. Tapi ya itu di jam-jam mereka masuk itu. Oh, masuk aja. Terus? Masuk aja. Terus? Iya, terus nggak bantu sih kayak Mbak latihan nafas dalam gitu katanya. Nafasnya dihirup yang lama, yang dalam, terus ditahan 2 detik baru dihembusin di mulut gitu. Kayak beberapa kali gue nyoba gitu kan ya semalaman itu sambil gue istighfar kan itu badannya nggak enak banget. Terus gue muntah tuh 2 hari gue muntah Oh ya? isinya cairan semua. Oh ya? Iya, nah karena itu makanya gue diinfus tuh. Oh, pantes karena lu muntahnya banyak jadi diinfus. Diinfus. Itu karena cairan kan. Sempat dehidrasi. apa? Buang-buang air juga nggak? Buang-buang air juga nggak? Kalau buang-buang air sih alhamdulillah enggak. Gue lancar, tapi gue kentut loh. Gue gak tahu itu salah satu tanda COVID atau enggak. Tapi kentut. Itu malunya aja, Cok. Tapi gue berak lancar sih ya. ya masih bagus gitu. Nggak mencret, tapi kentut gue. Kata nyokap gue. Angin kali akhirnya dingin, Cok. Kayak gue kagak. Lambung lu gimana? Nah, iya. Biasanya kan kena lambung tuh. Nah, kalau kentut-kentut tuh lambung tuh. Nah, iya kan terus kan gue gara-gara muntah-muntah terus kata perawat gini, Mbak, makan nggak? Misalnya tiap 4 jam Mbak makan nih, kemungkinan asam lambungnya yang naik itu karena asam lambung gitu. Gue nggak pernah punya masalah mah gitu dalam seumur hidup gue. Gue kalau makan kan selalu tepat waktu dan gue nggak pilih-pilih makanan apapun dalam hidup gue. Kecuali mungkin ati ya, gue gak suka ati, tapi gue selalu makan tepat waktu gitu. Gue kena asam lambung, ya kali ya gitu. Emang pada saat itu kan gue belum prepare bawa makanan atau apa kan. Terus di hari berikutnya kan teman-teman alhamdulillah ya pada ngirimin brownies, itu ngebantu sih sebenarnya buat kalau gue lagi lapar. Buat gitu. naikin imun ya. Iya, kalau sekali nggak pengen nafsu. Gue inget-inget, iya juga Bener. sih nggak pengen makan gitu. Tapi emang harus dipaksain, Cok. Iya, gue inget, iya ya gue nggak nyemil gitu, maksudnya nggak makan, itu kali ya. Terus kata perawatnya, ya kali Mbak asam lambungnya naik, jadinya itu yang memicu buat sesek, terus akhirnya entah gitu. Ya udah, gue disuruh 4 jam sekali minimal makan buah atau nggak makan biskuitnya tuh nggak boleh yang terlalu aneh-aneh gitu, maksudnya kan ada yang rasanya aneh, yang gandum gitu tuh aman. Terus roti yang kalau bisa sih jangan roti yang pakai Roti tawar, Cok. Iya, memicu asam lambung kan gitu. Udah gitu, ya pakai ragi-ragi gitu. Akhirnya gue gimana aja. Walaupun sebenarnya nggak sampai sekarang juga masih nggak terlalu kalau kayak makan gitu, ya ada gitu, gue makan gitu. Oh ya belum. Jadi gue kayak ngeliatin meja itu apa yang belum gue makan, jadi kayak harus ngisi perut gitu. Oh buah nih gue belum nih, tuh kan. Tapi nafsu makan tuh sebenarnya ada nggak sih, Cok? Makan sih bagus sih, masih ada, masih. Oh bagus. Cuma kayak kalau gue enggak, Cok. Sempet nggak nafsu. Oh itu pas awal-awal sih iya sempet nggak nafsu, kayak yang bahkan lupa gitu. Kayak gue udah makan belum ya? Kayak nggak pengen makan gitu, gimana sih? Tapi ternyata perutnya juga nggak nagih, cuman akhirnya yang buat gue inget tuh pas perawat datang bawa makan, oh iya udah waktunya makan ya gitu. Itu yang bikin gue akhirnya naik asam lambung sih. Akhirnya abis itu sekarang mah gue makan apa aja, bangun tidur gue makan terus apa gue makan gitu. Jadi 4 jam sekali ya, alhamdulillah sih sesaknya udah berkurang. Napasnya berat banget ya kalau COVID tuh nggak enak banget. Bener. Udah kena ngap banget ya dulu ya, kayak apa nggak enak napas, berat badan. Tapi lu biar berat badan turun, Cok. Kayak gue nih longgar nih celana gue, tambah longgar. Terus udah gitu, apa namanya? Lucu kata Dayu pada turun kan berat badannya. Iya. Nah, Ramdan gak buncit lagi kayaknya. Cantik Ramdan, dia langsing. Iya, nggak apa-apa, Tante. Ada suara-suara background ya. Itu kalian dia mau tidur tadi ya, tapi masih melek. Gara-gara lu berisik, Cok. Nggak tidur darinya tuh, nyokap. Dia mau nonton itu TV katanya, udah bilang. Nonton itu nggak Ikatan Cinta, Cok? Gue jadi akhirnya bingung itu apa sih.
ternyata oh itu sinetron, oh lagi happening ya gitu. Gue emang cukup di bidang persinetronan. Gue juga Terus, kagak nggak nonton. Ada. Ada Janu Cahyo, semangat kawan. Semangat kawan. Iva, Iya, Combreo, makasih. Sombreo. Oh IP. sehat-sehat, Com. Set, com. Iya, amin. Nah terus apa namanya? Ya gitu, akhirnya gue makan gitu. Tapi ya kalau bisa sih sebisa mungkin makan. Ya kan kadang ada orang mau main makan aja terus aneh kan makannya. Terus ya gue sebisa mungkin makanannya yang tidak memicu asam lambung gitu. Tapi gue juga nggak dipantang sih makanan. Dipantang sih makanan. Iya, segala sesuatu yang ningkatin imun itu boleh kayak gitu. Iya, Gue asal semuanya kita tahu aja kita nggak boleh makan apa gitu Nggak kan. boleh makan apa gitu. Sehari-hari. Sehari-hari. Gue nyoba apa madu, usul hindi, semua gue coba. Apalagi Apalagi? terus Apalagi. Obat berapa coba tuh? Obat berapa coba tuh? sehari awal-awal apalagi kalau malam ya bisa sampai 10 kali ya. Ada pokoknya tuh gue apa yang minum tuh narik nafas lagi kayak banyak banget. Udah gitu minumnya satu-satu lagi. Minumnya satu-satu lagi. Iya, minum lagi, satu lagi gitu kan. Pas awal-awal kan gue si mual banget ya, diisi obat lagi. Kayak udah, jadi setiap habis minum obat yang buat paru, nggak tahu ya ini perasaan gue aja apa gimana. Nafas sama mulut tuh kayak rasanya disinfektan menurut gue, kayak nyium bau. Kayak bau disinfektan kemana-mana. Gue kayak nyium bau, kayak obat kayak di ini gue tuh kayak disinfektan gimana, apa mungkin itu nggak apa yang bersihin paru-paru kali ya obat gue, jadi nggak bisa nyium sama sekali. WC aja gue siram detol, gue bersihkan. Gue pas baru nyampe gue masih rajin dong, masih bersihin kamar mandi gitu, kayak pakai detol apa kagak kecium sama sekali. Gue kayak terus kalau gue nggak mandi juga gue nggak nyium ya. Itu kalau lu lagi boker juga nggak kecium ya coba baunya. Ada Perdi cuy. Hey guys. Hai guys. Hai Perdi. R Yulian. Sehat-sehat Kak Coco dan Tante ya. Iya amin. Terima kasih Yuli. Ada yang lewat. Mak gue. Terus habis itu apa lagi ya? Yang mau gue serius itu gue makan usul hindi, gue makan madu, gue makan buah-buahan. Apalagi itu yang dari Bu itu apa? Kayak ekstrak kurkuma atau apa kunyit gitu, ekstrak jamu-jamu herbal. Ya dari tetekak. Terus nyoba apa lagi ya? Oh, obat Cina itu. Iya, obat Cina itu juga. Ya, lian apa itu? Lian Hua. Itu pas hari Lian Hua, iya itu pas hari ke berapa? Itu kan bikin anget pernapasan kan sebenarnya. Gue nggak ngaruh apa-apa, Cok. Iya. Iya, tapi habis itu nggak gue minum lagi. Sebelum gue COVID kan, pas kakak gue awal-awal, gue minum kan, minum aja buat daya tahan gitu. Yang sekali itu pas pertama kali gue nyobain dalam keadaan gue sehat, itu panas banget tenggorokan sama paru-paru gue. Anget sih, bukan panas. Berapa lu? Pas sehat minum berapa? 4? Pas sehat minum 1 doang. Oh. Pas sakit minum gak berasa sama sekali, sumpah. Gue minum 4, gue pas sakit minum 4 gak berasa. Tapi setelahnya gue bisa tidur. Habis malam itu gue bisa tidur. Itu yang bikin alhamdulillah akhirnya gara-gara ini bisa tidur gitu. Walaupun dikasih obat juga. Kata Perdi, Coco jangan diet dulu, makan yang banyak. Terus IP, iya Com, jangan diet dulu. Terus kata Perdi, hey IP, makan sehat boleh. Per, lu ngobrol berdua jadinya. Bakal ngobrol di timeline lu ya. Yaudah, silakan lanjutkan. Terus habis itu. Gimana kalau lu bikin live sendiri aja Per sama IP Per? Terus habis itu apa lagi ya? Minum ini probiotik gitu, temen gue ngirim probiotik ya namanya ya probiotik apa sih warnanya Dayu ketawa Clubhouse. Iya kita kayak lagi apa namanya open house di Clubhouse ya. HP Xiaomi aja. HP Xiaomi.
Banyak yang nanya klub host lu apa? Gue mah klub ini, klub Android. Kayak punya iPhone per, kata Dayu. Iya sama, kagak punya gue. Dengerin radio aja jarang, dengerin sosokan dengerin Clubhouse. Iya gitu deh pokoknya. Akhirnya beberapa hari kemudian, ya hari kelima, keenam, ketujuh udah mulai bisa tidur. Iya pokoknya hari kelima, enam, tujuh itu udah enak kan tidurnya. Cuman kayak bokap sama nyokap masih. Mama gimana, Ma? Udah enak kan? Udah enak, Bu. Masih nggak bisa tidur, bapak sama ibu nggak. Enakan tidur di rumah ya, Bu ya? Iyalah, pasti. Kalau gue mau Tapi nyokap diinfus juga nggak, Cok? diinfus terus tadi dia karena kelincahan copot. Oh, Akhirnya gantung nih infusnya, ini infus dia nih jaga di bawah. oh. Kebanyakan. Gue kira tadi itu infus lu di situ belakang. Iya ini kalau gue nih masih terpasang walaupun ada darah-darah. Kalau yang mondar mandir kantor rumahnya dia. Lagi orang lagi tidur di sambang ini. Cok, ada yang ngobrol, Cok. Lari di UI yuk. Yuk, Per. OTW, Per. Ajakin Cocok sama Arif. Arif juga dirawat ya di UI ya. Oh, Arif. Oh, kemarin udah jadi dirawat di UI ya? Iya, dia juga positif juga di apa? Itu deh pusat budaya Jepang apa ya? Dia yang biasa buat kalau ada acara GJU itu gue zaman-zaman SMA gue suka banget ke situ. Nah, itu situ dia dirawatnya gitu. Combro, Ayo, ajakin Cocok sama Arif. Ayo, Comrip, ketemuan di Masjid UI. Combro, ini udah di rumah. Iya, masih di infus, Pe, masih. Lu lari, Cok, bawa infusan nggak apa-apa, Cok, kayaknya. Itu udah tiang infus, Pe. Gue awal lari ya, ngep banget gitu nafasnya pas awal-awal gitu. Ih biasanya gue bisa gitu, maksudnya kalau jarak Sama, gue biasa sepedahan jauh, baru 3 kilo ngep gue. Ih kayak gimana ya rasanya, enak banget, napasnya berat gitu. Gak jelas kalau nyokapnya emang Abu-abu ya, abu-abu. Gitu ini Tapi lu di situ bisa olahraga nggak, Cuk? Enggak ya? Ya kalau misal cuma sekedar di tempat gitu ya kayak squat gitu, gue kadang melakukannya ya, stretching kaki gitu gue melakukannya. Tapi kalau kayak lari nggak bisa, itu kan ruangannya juga nggak sebesar itu gitu. Perni masih ngap tuh, Cok, kaitannya, Cok. Padahal dia duluan ada dibandingkan gue ya. Iya, itu lu perutnya kebuncitan kali deh. Kagak, gue udah rata, Cok. Ya sih emang gue pas lu cerita yang pas gue belum kenal, lu cerita gue naik sepeda ngap, terus gue mengalaminya, oh gini rasanya si Ramdan kali ya, maksudnya ngap gitu ya gitu. Gue baru Cok, kata Ipe itu tante boleh masuk ruang perawatan, Cok. Dia sakit juga Ipe. Ipe baru masuk kayaknya. Kita bertiga Pe, dirawat di sini Pe. Gitu. Kalau kekenjangan lah itu mah, lu mah ngap namanya, begah, bukan karena COVID, Per. Gitu deh pokoknya. Apalagi yang mau gue ceritain. Terus kalau biaya, Cok, di situ ditanggung pemerintah atau gimana, Cok? Alhamdulillahnya ya, karena dari bokap di Kemenhan, kita pakai BPJS dari ditanggung pemerintah. Iya. Coba Ya soalnya lumayan juga kan. Iya lumayan banget. Soalnya kemarin ada temen juga cerita bisa sampai ratusan juta ya katanya kalau di. Makanya emang. Nah kemarin aja kalau yang di isolasi di hotel aja sudah minimal 10 juta, Cok. Ya? Iya benar. Terus temen gue kemarin kan ya ada lagi yang di rumah sakit Premier Jatinegara menawarkan paket isolasi mandiri sehari 1 juta. Wow. Lumayan. Nggak mungkin itu cuma sehari ya. Makanya kali 14 hari. Iya.
Terus ada hotel apa ya? Gue waktu itu sempet tawarin. Hotel Sahid juga sehari sejuta. Ada dokter, makan 3 kali sama laundry. Kesehatan mahal ya harganya ya lagi covid gini. Jangan Iya makanya Ya, jangan lihat mahal. Jangan lihat mahal. Biasanya kan kita di hotel kan sehari 2 hari juga doang kan. Doang kan? Coba ada Arif tuh, Cok. Tuh ada Arif tuh, Cok. Arif yang lagi sakit juga semoga cepat. Kita invite aja Pak Arif. Kita invite aja Pak Arif. Terus apa lagi ya gue mau cerita apa? Luar belek aku ciri-ciri covid kan. Apa Makanya kayak gitu. Oh, kata juga gue keluar belek apa ciri-ciri covid ya orang mau kantor juga belek kan mah. Kadang-kadang aku dari nenek-nenek. iya Arif nggak mau gabung. Ya, Arif nggak mau gabung. Nyimak aja. Nyimak aja. Terus habis itu ya gitu di hari ketujuh dah. Oh ya tadi pagi gue swab lagi di swab Ah, udah swab? lagi. Ah, udah swab. Tadi pagi sih nggak tahu hasilnya kapan keluar, besok mungkin. Ada Indri Jayanti Ada 86 Indri Cok. Jayanti 86, Cok. Hahaha. Terus habis lagi apa lagi ya? Pokoknya banyak cerita lucu sih di sini. Cuman kucing ya lalu lalang aja gitu di ini ya. Kucing lu kasih masker, Cok. Masih masker, Cok. Makanya kucing tuh udah diusir. Kayak apa? Dia lalu lalang aja dengan santainya. Hello. Tapi rumah sakitnya rame apa enggak sih, Cok? Kita rame apa enggak sih, Cok? Rumah sakitnya apanya? Maksudnya kalau untuk bangsal gue. Iya, pokoknya serumah Iya, sakit pokoknya itulah. rumah sakit itulah. Pas lu masuk dari awal tuh gimana Dari masuk? awal tuh gimana masuk? Apanya? Ini mendata 120. Kira-kira ada 120 orang di bangsal nih. Pasien. Di sini Pasien. itu nambah. Ya 27 sih. Iya, pokoknya lumayan banyak sih yang sakit. Dan kebanyakan klaster keluarga ya. Bener. Iya. Bener tuh yang kata di berita-berita ya klaster keluarga. Misalnya sekali Ya, karena masuk memang- ke Ya karena memang Kita keluar apa kita masuk ke keluar rumah apa, masuk ke rumah terkena yang lainnya ya kayak lu gitulah rata-rata. Di Wisma Atlet juga banyak kok yang keluarga banyak kok yang keluarga sama bayi-bayinya kecil di bawah bayi-bayinya gitu. kecil di bawah gitu. iya makanya kan baca si Indri dimasukin Om Gunawan live lagi tiduran orangnya. Ya, Di pokoknya ruangan gitu. sebelah, Cok. Di ruangan Bokap. sebelah, Cok. Bokap. Iya di sebelah. Nah apa namanya? Ya gitu pokoknya nggak enak. Ini yang kasihan sih kemarin ada anak kecil juga. Di sini ada beberapa anak kecil keluarga yang punya anak kecil gitu. Di sini ada beberapa kasihan juga ya gitu maksudnya. Ya sama pas kayak gue lihat di Wisma Atlet itu, Cok, ya kan. Itu, Cok, ya kan? Pas gue masuk, wih ada bawa anak kecil nih. Anak kecil nih. Karena kan di rumah kita punya anak kecil kan maksudnya. Iya, ngerasa jadinya. Rasa jadinya. Jadi kayak ngerasa ke diri kita gitu ya. Ya ampun. Gitu. Heeh. Tapi kalau yang di Wisma Atlet sih anak kecilnya tuh anak kecilnya tuh ya seneng aja main kan banyak anak kecil jadi dia main sama kenalan tuh sama temen-temennya. Ya enjoy banget ya di Wisma Atlet ya ada segala dangdutan karaoke. Nah bisa dangdutan, lu kan gak bisa dangdutan di sana, Cok. Gak bisa karaokean lu. Bisa karaokean tuh. Iya, gue nyanyi sendiri aja deh tuh akhirnya. Sama dia pengen. Sama nyanyi sendiri aja. Cok, habis itu. baju gua tuh, Cok. Tuh, Gue tuh, Cok. Apa tuh? SCOF tuh. COF tuh. Pamer lu. Yang mau mesen boleh DM ya. Boleh DM ya. Sarjana Copit. Reunian. Gitu deh pokoknya. Pokoknya nggak enak deh intinya karena covid nggak enak sama sekali, batuk, pilek. Pokoknya gini, jadi kalau misalnya ada gejala, sekira-kiranya ada gejala, sebaiknya sih ya tes aja dah gitu. Kalau gue pikirnya gini, Cok. Kan ada orang yang antigen ya. Kalau menurut gue sih nggak usah antigen deh, langsung PCR aja deh. Ya nggak sih? Benar-benar. Sama-sama sama-sama disodok dulu. Nah, dua kali. bukan maksud Dua gua, kali nih sekali. apalagi kalau kita mandiri ya. Kan antigen mbak lumayan, 2,5-an ya kan, 200 2,5. Habis itu positif tuh PCR lagi, ya nambah biaya lagi kan. Benar. Makanya gua Sebab soalnya sekarang menurut gua kalau puskesmas itu tindak lanjutnya yang biar cepat tuh PCR gitu. Iya, Kayak kemarin gitu. juga sempat setelah gue masuk sini kan datanya juga udah ada di kelurahan, terus tiba-tiba dari pihak kelurahan gue mengkonfirmasi apakah
benar sakit gitu-gitu minta data dari kelurahan. Ya sebenarnya sih bagus ya gitu, cepet gitu terkoordinasinya. Cuman nama gue udah ada tuh. Jadi kalau lihat data-data COVID itu salah satunya ada nama gue. Ya nama gue juga ada lah. Iya kan gak nyangka ya. Cepet lu itu. Angka-angka Jadi dari kalau gue itu dari puskesmas, kontak RT RW, terus dari Wisma Atlet juga kontak puskesmas lagi gitu kan. Iya. Gitu, jadi cepet sih sinerginya bagus sih sebenarnya. Iya, makanya kita jangan yang sehat, jangan sombong, jangan gue sehat gitu. Itu gue soalnya Nggak boleh kabur, Coh. Tak kabur. Iya, tak kabur. Kabur. Ya pokoknya ya itu karena kasarnya sekarang makin kecil, apalagi lagi musim hujan gini ya, lagi musim. Makanya ruang lingkupnya tuh sekarang circle-nya itu ya banding 1 banding 5 lah bisa jadi ya. Dari 5 orang bisa jadi 1 orang pasti terkonfirmasi kan. Betul. Terus kayak mau jemur badan gitu ya. Aduh, itu kan nikmat banget ya pasti dikasih matahari sama Allah. Karena lagi direnggut sedikit gitu untuk mendung gitu. Itu juga jadinya dingin gitu kan. Ya kayak misalkan gini, nikmat yang lu biasa bisa nyium, bisa makan, terus tiba-tiba nggak bisa kan gak enak banget, Coh. Betul. Even gue masih bisa makan ya, maksudnya rasa makanan masih ada. Rasa kan iya. Penciuman nggak kecium, tetap aja nggak enak gitu. Tapi makannya nggak enak gitu. Karena jauh lebih enak sehat gitu. Iyalah. Jangan Ya udah, Coh, udah mau sejam, Coh. Closing, Coh. Nggak kerasa. Sama lu kagak berasa ya. Bentar lagi mati, Coh, ini, Coh. Daripada mati belum closing, Coh. Ya udah, closingnya apaan? Iya, lu kirim pesan-pesan sponsor lah. Kira-kira apa yang untuk yang di luar gimana gitu lah. Ya intinya teman-teman jaga kesehatan, jaga imun. Nggak cuman makannya aja gitu, kayak kemarin mungkin yang membuat gua ngedown ya pakai masker, jaga jarak itu. Tuh. Pasti tuh. Nah ya, terus istirahat, tidur itu perlu banget karena gue ngerasa gue udah kayak olahraga iya, makan iya, gue jaga iya, makannya segala sehat insya Allah. Tapi ternyata gue kurang satu, yaitu gue istirahat yang cukup. Gue tidur kan kemarin gue sempet sibuk kan ngurusin keponakan gue. Bokap gue kalau kerja sampai malam, pulang jam 10, jam 11, itu semua itu kurang istirahatnya, tidur itu jujur. Itu walaupun lu menjaga kayak apa, kalau lu kurang istirahat ya apa aja imun lu bisa turun gitu. Pokoknya minimal 8 jam sehari, Coh. Bener, jaga tidur yang berkualitas lah gitu. Pokoknya imun jangan sampai turun. Kalau nggak boleh stres, nggak boleh bikin cicilan, Coh. Cicilan nggak boleh dipikirin emang, tapi dibayar, Coh. Kalau dipikirin doang udah dibayar cuma. Iya benar. Ya udah gitu aja. Apalagi ada nggak? Ada lagi? Terus gue kalau lagi kurang istirahat itu salah satunya gue melakukan meditasi, hipnoterapi gitu. Hipnoterapinya ngapain, Cok? Ya, tarik nafas, tahan, buang, angkat. Inhale, exhale, tahan 3 menit ya, Cok? Nggak 3 menit, mati dulu. 3 menit. Ini 2 detik aja dibuang gitu. Ada namanya relaksasi progresif, gue melakukan itu gitu. Ya ntar itu bisa kapan-kapan gue ajarin ke lu ya. Ntar kita live lagi, Cok. Ya. Ya boleh. Nah kan kalau sekarang kan bahas ginian. Yang lain lu kayak tadi mau bahas apa sih tadi di IG lu? Itu project selanjutnya aja. Kalau udah ya udah. Ntar kita bahas itu ya. Ya udah gitu aja ya, Cok. Thank you ya, Cok. Salam nyokap, Bu. Sehat-sehat ya, Bu. Dadah. Lagi tiduran. Salam bokap juga, Cok. Iya, waalaikumsalam. Pokoknya cepat-cepat balik, cepat-cepat negatif ya. Amin. Ya teman-teman yang udah komen ini dilihatnya gimana ya ke atas nih? Ya itulah teman-teman. Di atasin. Lumayan, Cok, yang gabung banyak juga, Cok.
Iya, padahal kita Semoga. kan terus nggak jelas ya. Ini kan ngobrolan kayak kita biasa Ya. ngobrol ya. Ya emang kan namanya kan ngobrol doang cuy, kontennya kan Kontennya kan. Iya, kontennya. ngobrol doang. Ya, Tapi tapi buat teman-teman yang lagi mengalami banjir, semoga banjirnya tetap. nah, rumah lu tadi kayaknya sempet depan banjir ya cuy. Depan Masuk dalam nggak? Masuk dalam nggak? Rumah gue. Enggak sih alhamdulillah. Enggak masuk. Nggak. Oh. Enggak. Oh. Cuman komplek kan gue udah pindah rumah ya. Komplek Pindah. rumah gue. Iya pindah. Dia belum tahu. Mana? Makasih ya, ntar gue kabari setelah situasinya oke gitu. Terus Oh gitu. ya itu komplek Gua kira rumah masih di gue. situ. Kira masih di situ. Udah lama gua nggak ke rumah lu. Lama gua nggak ke rumah lu. Iya, udah rumahnya udah nggak ada. Udah Oh ya? dirobohin, udah dijual. Oh gitu. Oh Wah, gua baru tahu. Iya. Gua baru tahu. Ya makanya gitu ya, entah kapan-kapan kalau situasinya udah oke, gue akan cari tahu. Ah. Nah pokoknya di komplek rumah gue itu tau gak sih, bukan lagi ngapain? Ya udah air, ya udah wajar. Lagi badan lele tau gak sih? Lagi nangkepin dengan tangan. Lele pada kabur ya? Lele pada kabur ya. Iya, dapat banyak katanya kata kakak gue. Memang selalu ada berkat di tengah musim. Lumayan buat digoreng ntar malam cuy. Goreng ntar malam, Cuk. Iya makanya gue pikir, ya Allah, gue pikir jokes-jokes lucu kayak gitu tuh cuma terjadi di sosial media, ternyata dekat rumah gue juga ada begitu kejadian. Gue salah teman-teman, semoga banjirnya cepat berlalu ya besok. Amin. Lagi lah kalau Amin. bisa. Pokoknya dari obrolan yang nggak penting ini, yang positif boleh diambil. Yang negatif nggak usah diambil lah. Diambil lah. Jaga kesehatan. Tapi kalau ini udah ditahan nih. Kalau nggak lagi lah, mungkin kita ngomong tuh udah ngaco-ngaco. Tapi Kalau buat corona yang negatif ya. negatif diambil kalau buat corona. Oh iya benar. Oh iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang kan nggak boleh berpikir Orang kan negatif nggak ya. boleh berpikir Kalau sekarang negatif ya. harus Kalau sekarang mikirnya harus negatif. Mikirnya negatif. Iya, harus pejuang negatif nih sekarang. Ya udah gitu aja ya coy ya. Gitu aja ya, Coy ya. Ini ya kalau harus divaksin, kalian vaksin saja lah. Daripada lu sakit corona ya. Bener, pokoknya cepet-cepet dah. Kalau ada gejala Kalau PCR, ada gejala PCR, gitu aja deh. Bener. gitu aja deh. Ya, betul gitu ya. Apa? Ya wis, ada Apa? dari Ramdan. Vaksin gratis aja lo masih milih-milih kata nyokap gue. Bener. Kagak bayar PCR bayar, ini pusing ya. Bayar Orang enggak, gue pusing kadang ya. ada gini cuy, gue heran. Ada gini, Cuk. Kan Gua heran. pemerintah menetapkan titik Pemerintah checkpoint untuk antigen ya cuy ya. Untuk antigen ya, Cuy ya. Orang pada kabur cuy, nggak mau di antigen. Kenapa ya? Antigen kenapa ya? Heran gue. Heran gua. Disodok, takut kalau disodok. Hidung. Ya kan padahal kan gratis cuy, coba kita antigen bayar. Kita antigen bayar. Iya makanya. Salah, Ya kalau positif, Ya, kalau positif, takutnya mereka positif pas dicek gitu. Padahal sebenarnya kalau positif juga kan ya bagus itu di ya sana. udah biasa aja sih sebenarnya kalau buat orang-orang yang kita gitu kan. kita gitu kan. Justru lebih bagus kalau positif Bagus kalau ketahuan. positif ketahuan. Iya benar. Gue juga pada awalnya pas positif, aduh gimana nih kalau gue positif, semuanya gini kan ada ya namanya overheating ya kepala gue. Ya setelah gue mengalaminya ya nggak seberat yang dipikirin gitu, ternyata masih bisa dilalui, masih bisa dijalani, nggak separah yang disangkain. Ya mudah-mudahan sih akan semakin baik, gue, nyokap gue, bokap gue semakin sehat gitu. Tapi alhamdulillah langkah pertama yang gue lakukan adalah gue memeriksakan diri dan akhirnya ketahuan dan udah langsung di rumah sakit gitu. Kalau misalnya gue nggak melakukan hal-hal itu kan kita nggak tahu kan terjadi apa gitu. Benar. Ya, Benar. misalnya kalau lu udah Makanya kalau bisa udah menentukan kondisi lu sekarang, lu bisa berpikir tindakan kedepannya lu harus gimana. Kedepannya lu harus gimana. Walaupun itu Gitu. kemungkinan yang sangat buruk gitu. Dan lebih jauh lebih bagus. Dibandingkan nggak ketahuan, tiba-tiba lu parah, Tiba-tiba lu parah. Ya, bahaya. aja Bahaya. ya gitu kan. Tuh makanya jauh lebih bagus jujur lah pada diri sendiri gitu. Betul. Itu aja. Ya. Tidak tadi udah mau closing terus banget gini. Biasaan lu, Cok. Biasaan lu, Cuk. Emang nih kan emang kita mah nggak jelas ya. Ya emang nggak jelas, emang orang kontennya juga nggak jelas, cuma ngobrol doang. Cuma ngobrol doang. Orang juga anak OSIS katanya. Bobosis lagi. Kagak live nggak ditahan mah udah hancur deh dari ngomongan. Ini karena live aja nih, Cok. Nah, live aja nih, Iya jagain. Kalau konten YouTube masih bisa diedit-edit, Cok. Ya udah,
Gitu aja Cok ya. Dadah. Ya, terima kasih teman-teman sudah. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Salam pejuang negatif. Penjual negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matinya gimana, Cok? Ini matinya gimana, Cok? Nggak tahu. Di gue juga lagi klik-klik. Oh, gini.